Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau insani. Nah, kalau dalam Islam manusia itu adalah insan atau insani. Nah, sebelum kita masuk pada manajemen sumber daya manusia, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu organisasi dan apa itu manajemen. Sering sekali orang menyangka bahwa manajemen dan organisasi itu adalah hal yang sama. Nah, sebelum kita memahami manajemen baik fungsi atau proses dan kinerja, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu organisasi. Nah, organisasi adalah wadah atau tempat di mana masing-masing orang yang ada di dalamnya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Artinya, organisasi adalah tempat orang atau karyawan yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian organisasi ini dapat kita artikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi ini adalah tempat bagaimana cara mengatur orang-orang yang ada di dalamnya agar mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tersebut. Kemudian apa karakteristik dari organisasi tersebut? Yang pertama yaitu tujuan. Nah, organisasi harus memiliki tujuan. Kemudian kumpulan orang, kemudian struktur, kemudian sistem dan prosedur. Itu adalah karakteristik dari sebuah organisasi. Kemudian apa tujuan dari organisasi? Nah, tujuan organisasi yaitu keuntungan atau profitabilitas, yaitu untuk memenuhi atau membiayai organisasi tersebut. Itu adalah keuntungan. Dari keuntungan tersebut akan membiayai kebutuhan dari organisasi tersebut, misalnya gaji karyawan, operasionalnya. Jadi semuanya keuntungan tersebut untuk membiayai hal tersebut. Kemudian pertumbuhan. Nah, organisasi harus bertumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana cara mereka bertumbuh? Yaitu dari keuntungan tersebut. Jadi biaya tersebut, nah mereka akan bisa bertumbuh. Kemudian survive atau bertahan hidup. Nah, lucu nantinya kalau organisasi hanya bertahan hanya 2 bulan. Jadi organisasi itu harus bertahan hidup dari keuntungan yang didapat dari organisasi tersebut. Kemudian organisasi harus memiliki orang lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 itu sudah termasuk dari organisasi. Nah, kalau kurang dari 3, nah itu misalnya kalau 3 berarti trio atau trio macan atau bagaimana. Kemudian 2, nah itu belum bisa disebutkan organisasi. Kemudian organisasi harus memiliki struktur atau pembagian tugas. Jadi struktur dalam sebuah organisasi mencerminkan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik. Dari struktur itu akan nampak bidang-bidang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, nanti. Jadi itu harus memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ada sistem prosedur. Nah, sistem dan prosedur ini adalah aturan yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Nah, secara komitmen, jadi kesepakatan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi tersebut menjadi aturan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk pada manajemen. Apa itu manajemen? Nah, manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi, manajemen ini adalah bagian dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Mereka adalah alat. Alat itu apa? Yaitu orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, dengan manajemen tersebut, daya guna dan daya hasil guna unsur akan dapat ditingkatkan. Jadi, dengan adanya manajemen, hasil produksi dalam sebuah organisasi tersebut dapat ditingkatkan, dapat digunakan. Jadi unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat digunakan dengan baik kalau adanya manajemen. Kemudian apa unsur dalam manajemen? Yang pertama man. Man itu manusia. Manusia adalah orang yang akan menggerakkan dari sebuah organisasi tersebut.
Kemudian money ini adalah uang atau modal atau biaya yang dikeluarkan untuk operasional dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian metode. Nah, ini adalah cara bagaimana menjalankan organisasi itu dengan baik. Nah, itu metode-metode ini akan digunakan untuk menjalankan sebuah organisasi tersebut. Kemudian mesin. Mesin ini adalah mesin bagaimana produksi itu berjalan dengan baik. Ini adalah mesin yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Mesin produksi misalnya. Kemudian ada material. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, bahan ini bisa berupa bahan mentah, bahan pakai. Itu yang nanti akan digunakan dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian pasar, market. Nah, organisasi harus memiliki pasar untuk menjual barang-barang hasil produk tersebut. Nah, kalau tidak ada barang yang harus dijual dalam produk tersebut, maka pasar akan tidak berguna nanti. Kemudian manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Timbul pertanyaan dari kita misalnya, apa yang diatur? Jadi yang diatur itu adalah orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Apa tujuan mengatur? Nah, tujuan mengatur itu ya mendapat keuntungan dari organisasi tersebut. Misalnya uang, gaji, segala macam itu adalah tujuan dari organisasi tersebut. Mengapa harus mengatur organisasi? Nah, mengapa harus mengatur? Berarti dengan adanya mengatur, maka organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan apa yang akan diinginkan. Kemudian siapa yang mengatur? Nah, siapa yang mengatur ini adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya pimpinan, direktur, komisaris. Itu yang akan mengatur dari sebuah manajemen tersebut. Bagaimana cara mengatur? Nah, ini metode-metode yang akan dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi, dalam manajemen, manajer, komisaris. Nah, itu yang akan mengatur dari sebuah organisasi tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat kita artikan. Ini macam-macam definisi dari para ahli manajemen. George Arteri mengatakan manajemen adalah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan. Nah, George Arteri ini mengatakan manajemen adalah perencanaan, pengendalian, pergerakan, dan pengawasan. Jadi, yang ada dalam manajemen itu adalah perencanaan. Mereka harus mengorganisasikan, kemudian pergerakan dan pengawasan. Jadi, itu yang menurut George Arteri. Kemudian menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni, tiap-tiap pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan. Artinya, ini mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, bagaimana orang melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian Laurent Apply mengatakan manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang. Artinya manajemen ini menurut Apply adalah keahlian yang dimiliki orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan, yang akan mereka kerjakan. Jadi memiliki keahlian dalam menggerakkan orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Itu menurut Laurent Apply. Kemudian menurut Harold Kahn, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan. Jadi kalau menurut Harold Kahn, ini adalah manajemen itu hanya untuk mencapai tujuan dari kegiatan-kegiatan orang yang ada di dalamnya. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain atau seluruh aktivitas yang terdiri dari organizing atau planning, yaitu perencanaan, kemudian organizing, yaitu pengelompokan, kemudian actuating, yaitu pelaksanaan, dan controlling, yaitu pengawasan atau evaluasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari pelaksanaan, dari planning, organizing, actuating, dan controlling, itu akan mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Itu pengertian dari manajemen. Nah, kemudian fungsi dan proses manajemen yang kita sebutkan tadi, yaitu planning, yaitu perencanaan. Sebuah harus menetapkan tujuan target. Nah, dalam planning dan perencanaan ini mereka harus menetapkan
Manajemen harus menetapkan tujuan dan target yang harus tercapai, kemudian merumuskan strategi yang harus dilaksanakan dan target yang harus dicapai. Nah, itu dari manajemen harus merumuskan strategi bagaimana menjalankan, bagaimana targetnya akan dicapai, kemudian menentukan sumber daya yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian menetapkan standar indikator keberhasilan. Dalam perencanaan ini harus menetapkan indikator, jadi mereka harus menargetkan berapa yang harus tercapai dalam perencanaan tersebut. Kemudian pengelompokan. Nah, organizing inilah pengorganisasian itu pengelompokan. Nah, mereka harus mengalokasikan sumber daya. Jadi sumber daya tersebut harus dialokasikan, dipisah-pisah, kemudian merumuskan dan menetapkan tugas. Jadi mereka harus merumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan, kemudian menetapkan prosedur. Nah, mereka harus menetapkan prosedur atau sistem yang harus dijalankan. Kemudian menetapkan struktur organisasi. Kemudian kegiatan perekrutan. Nah, perekrutan ini adalah penarikan orang dari luar organisasi untuk masuk ke dalam organisasi. Jika nanti sumber daya dalam organisasi tersebut merasa kekurangan. Kemudian penyeleksian ini adalah bagaimana menyesuaikan standar dari perekrutan tersebut. Kemudian pelatihan. Pelatihan ini adalah untuk mengembangkan sumber daya tersebut, memberi keahlian kepada sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian pengarahan. Nah, manajemen harus mengimplementasikan proses kepemimpinan. Jadi, apa yang dibimbingan, pemberian motivasi kepada bawahan agar bawahannya melaksanakan pekerjaan dengan baik, kemudian memberi tugas dan menjelaskan mengenai apa yang dilaksanakan. Jadi manajemen harus memberi tugas, kemudian menjelaskan apa yang harus dilaksanakan, kemudian menjelaskan kebijakan dan tetapkan. Kemudian kebijakan yang harus ditetapkan berarti mereka harus melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang sudah direncanakan. Jadi kebijakan tersebut merupakan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian pengendalian, yaitu mengevaluasi keberhasilan mencapai tujuan. Dari pengendalian ini, kontrol ini pengawasan tentang target yang akan dicapai dari perencanaan tersebut, kemudian mengambil langkah klarifikasi atau koreksi. Jadi misalnya ada penyimpangan, mereka harus mengoreksi apa yang telah dilaksanakan. Kemudian mereka harus memiliki alternatif solusi. Jadi apabila tidak terjadi, targetnya tidak tercapai, maka mereka harus memiliki alternatif solusi yang lain untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Nah, ini adalah proses manajemen. Nah, misalnya kita ambil ilustrasi, misalnya kalau di depan UIN itu ada sambal lalap misalnya. Sebuah manajer datang ke restoran tersebut, kemudian melakukan perencanaan. Perencanaannya apa yang akan dilakukan, kemudian pelayanan seperti apa, targetnya berapa. Kemudian setelah melakukan perencanaan, mereka harus melakukan organizing. Misalnya pelayan A harus melakukan apa, kemudian pelayan B harus melakukan apa, siapa yang harus melakukan administrasi. Kemudian setelah pengelompokan organizing, mereka harus actuating, kemudian leading atau direction. Mereka harus melaksanakan apa yang telah direncanakan. Kemudian controlling. Nah, controlling ini adalah evaluasi atau pengawasan bagaimana perencanaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau perencanaan sesuai dengan yang dilaksanakan. Jadi itu controlling. Jadi itulah proses dari manajemen. Efektif. Nah, itu lebih cepat sampai, jadi biaya bisa dikurangi. Dengan uang 10.000, mungkin teman-teman bisa keliling Jambi misalnya, atau bisa sampai 3 hari. Kalau naik sepeda, bisa memakan waktu yang lebih lama. Belum lagi nanti
Kalau kecapean, urutnya berapa pula. Nah, itu yang dimaksud dengan efektif dan nah, ini adalah bagian dari manajemen yang sukses. Nah, manajemen yang sukses itu adalah bagaimana penggunaan sumber daya yang efisien. Misalnya limbah tinggi bisa menjadi rendah. Nah, misalnya kita ilustrasikan seperti tukang jahit. Tukang jahit itu kan banyak limbah. Jadi hasil limbah tersebut bisa digunakan membuat jadi baju lagi. Nah, jadi limbah tersebut tidak dibuang. Nah, jadi kemudian pencapaian sasaran. Nah, ini efektivitas bagaimana mereka mencapai dari apa yang telah dihasilkan. Nah, jadi misalnya limbah tadi, dari limbah jahit itu apa yang bisa digunakan. Jadi dengan hasil limbah tersebut bisa menghasilkan keuntungan lagi. Nah, ini bagian-bagian dari efisien dan efektivitas. Jadi kalau efisien itu berhubungan dengan modal uang dan sumber daya, kemudian efektivitas itu berhubungan dengan pencapaian tujuan dan waktu. Nah, itu. Nah, ini adalah bidang-bidang dalam manajemen. Ada bidang pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah bidang yang akan mempromosikan dari produk-produk yang ada dalam sebuah organisasi tersebut, dalam perusahaan. Kemudian ada bidang operasional. Nah, bidang operasional ini adalah bidang yang akan mengoperasi jadi operasi dari bidang pemasaran. Nah, ini semuanya akan dioperasi dari bidang operasional ini, operasional. Kemudian ada bidang keuangan. Bidang keuangan ini adalah bidang yang akan membiayai dari bidang pemasaran produk-produk tersebut. Kemudian operasional yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, jadi pembiayaan dari keuangan. Kemudian ada bidang sumber daya. Nah, sumber daya manusia ini akan kita bahas nantinya. Nah, jadi bidang sumber daya ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalam manajemen tersebut. Jadi bagaimana orang-orang tersebut bisa bekerja dengan baik. Kemudian bidang sumber daya ini dibiayai oleh bidang keuangan juga. Bagaimana perekrutan, bagaimana penseleksian, bagaimana pelatihan, pengembangan, yaitu harus menggunakan modal juga. Jadi dari sumber daya tersebut dapat kita artikan, sumber daya manusia itu ada kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik dan yang dimiliki individu. Kemudian perilaku dari sifat dan ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Sedangkan prestasi kerja motivasi oleh keinginan untuk memiliki kepuasan. Contohnya, jadi sumber daya manusia tersebut harus memiliki keinginan. Nah, jadi sumber daya manusia tersebut dalam sebuah organisasi harus memiliki keinginan. Kemudian memiliki daya pikir. Daya pikir adalah bagaimana mereka akan melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian daya fisik. Nah, fisik ini berguna bagaimana mereka harus berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh manajemen. Harus sehat, bugar. Kemudian perilaku dan sifat. Nah, dalam sebuah organisasi harus memiliki perilaku yang baik agar dinilai oleh atasan. Kemudian dari mempunyai keinginan, daya pikir, daya fisik, kemudian perilaku, maka terbentuklah prestasi. Nah, itu konsep dari manajemen. Prestasi yang dimiliki nanti akan memperoleh prestasi. Nah, prestasi ini adalah nilai dari sebuah sumber daya manusia, atau banyak sekali yang dimiliki oleh sumber daya manusia, itu skill nantinya. Nah, itu akan menjadi penilaian dari sebuah organisasi dalam menilai sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dapat kita artikan yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Jadi sumber daya manusia adalah penggerak dari sebuah organisasi, baik institusi swasta maupun pemerintah yang sebagai aset. Jadi sumber daya manusia ini adalah aset yang berharga dalam sebuah organisasi yang mampu dikembangkan oleh kemampuannya. Jadi aset yang berharga dalam sebuah organisasi yang dikembangkan oleh dirinya sendiri agar bisa memiliki prestasi. Kemudian bagaimana perusahaan mendapatkan sumber daya
yang baik, yaitu input, yaitu perekrutan. Nah, setelah perekrutan mereka mempunyai sistem input, sistem yang memotivasi, yaitu melakukan seleksi. Kemudian pelatihan terhadap sumber daya manusia. Kemudian pengembangan terhadap sumber daya manusia, mengevaluasi kinerja. Kemudian pemberian kompensasi terhadap sumber daya tersebut, tunjangan isu dan tantangan sumber daya manusia. Nah, mereka harus memberikan hal-hal tersebut untuk memotivasi. Kemudian output apa? Nah, dari output tersebut, dari seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi, tunjangan isu tentang manajemen sumber daya manusia, maka mereka harus memiliki kinerja yang produktivitas dan keuntungan dari sebuah organisasi tersebut. Jadi mereka akan mencapai prestasi dari sistem motivasi yang diberikan. Nah, mungkin